kamuflase. Itu kan ada dua, dari ajaran ke dalam dan ajaran keluar. Kalau keluar, Masya Allah luar biasa. Saya ini dakwaan saya sebagai wakil kelompok waktu itu. Dan PAC, pimpinan anak cabang. Saya bergaul dengan aparat pemerintahan itu saya sudah setiap hari itu memang pekerjaan saya untuk menggambui. Hanya itu sebagai tutup aja sebenarnya. Jadi dusta di LDI itu boleh, diperbolehkan kalau untuk itu. Halal kalau kita berdusta. Padahal ajaran Rasulullah tidak pernah membimbing umatnya untuk berdusta. Tapi di LDI kok sampai dusta. Itu dulu saya yakini memang benar-benar itu memang iya. Saya anggap di luar ini tetap salah. Yang memang benar ya di LDI. Alhamdulillah setelah hijrah ini sekarang luar biasa. Saya merasa berdosa, merasa bersalah. Apalagi di LDI kan tidak diajarkan tauhid, tidak ada namanya apa fikih, kan tidak ngerti. Tidak ngerti. Nah, tauhid. Seakan-akan kita itu dinajiskan. Sekarang saudara saya aja kalau datang ke tempat saya nggak mau sholat di rumah saya nggak mau, karena saya sudah menjalankan apa namanya fikih kesucian itu enggak seperti jokam lagi seperti itu, enggak yang terlalu seperti itu, berlebihan, ya, enggak terlalu berlebihan. Nah, ternyata semua itu ada dasarnya, ya baru tahu setelah saya hijrah nih, saya mengkaji tentang tauhid, tentang fikih, tentang sirah nabawiyah. Ternyata apa-apa yang kita tahu dulu, ilmu-ilmu kita di jokam itu ternyata banyak sekali kesalahan. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku arah juang, kita masih sempat bertemu lagi dari semingguan ya kalau saya tidak salah. Dari semingguan ini saya tidak update lagi, tidak upload karena kondisi kesehatan ya ini lumayan sehat lah. Sebenarnya ada banyak sekali bahan yang numpuk ya, yang seharusnya saya bahas, kemudian bagikan ke sahabat-sahabat sekalian, tapi karena kondisi fisik sehingga baru kali ini sempat untuk upload lagi. Nah sebenarnya video kali ini itu masih melanjutkan dari pembahasan saya di video sebelumnya. Ada pembahasan yang sempat saya bahas itu sampai bab ke-6 ya kalau saya tidak salah, itu membahas soal pernyataan atau keterangan yang kemudian diberikan oleh Pak Soleh dengan istrinya, membeberkan banyak hal kepada kita semua soal kesesatan, kekeliruan berpikir yang ada di dalam jokam, yang ada di dalam LDI. Nah inilah yang kemudian kita kembali bahas ya sampai tuntas sampai ke akar-akarnya. Nah tentu setiap pernyataan mantan LDII itu layak untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena pasti dari pernyataan-pernyataan mereka lah kita bisa mendapatkan informasi yang lebih luas lagi soal apa sih kondisi yang ada di dalam jokam ini, di dalam Islam Jamaah ini. Nah di awal video saya pikir sahabat-sahabat sudah melihat sendiri bagaimana pernyataan Pak Soleh dengan istrinya ini memberikan edukasi kepada kita. Yang pertama, Pak Soleh menuturkan kepada kita semua soal pengalaman beliau waktu masih aktif di dalam LDII sebagai PAC ya kalau saya tidak salah itu, di mana dia memiliki tugas kesehariannya dia adalah bertemu dengan orang-orang luar LDII, semisal aparat atau pemerintah setempat ya. Nah, dan kemudian penyampaian Pak Soleh itu di awal video menyatakan bahwa sebenarnya di dalam LDII berdusta itu diperbolehkan asal tujuannya dan misinya untuk menyelamatkan lembaga, menyelamatkan jamaah. Dari apa? Dari tuduhan-tuduhan soal kesesatan, tuduhan-tuduhan orang di luar jamaah soal kekeliruan berpikir, soal paradigmanya yang keliru dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang di dalam LDI, Pak Soleh kan ini sebagai mubalik ya. Tuh, salah satu tugas yang diberikan kepada dia adalah melakukan dusta itu.
melakukan kamuflase, bergaul dengan aparat, bergaul dengan pemerintah setempat. Nah, ini yang dibeberkan kepada kita. Nah, kalau yang kita pikir sebenarnya tentu ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Kenapa bisa ada lembaga sekelas LDII seperti ini memperbolehkan jamaahnya, memperbolehkan kadernya, atau memperbolehkan mubaliknya melakukan dusta? Nah, sedangkan kita tahu sendiri, seorang mubalik itu harus menyampaikan sesuatu yang benar, bukan malah sebaliknya, bukan malah menyampaikan dusta, melakukan kamuflase, munafik dan lain sebagainya. Itulah yang pernah dilakukan oleh Pak Soleh, dan kemudian disesali di pernyataan itu. Pak Soleh menyesali itu, sekalipun pada saat dia masih ada di dalam Jokam, dia menganggap memang betul bahwa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang benar, dan kemudian ini untuk menyelamatkan jamaah, menyelamatkan LDII. Itu. Nah, hal yang kedua yang miris lagi, dan ini tentu sudah menjadi hal yang lumrah sekali kita dengarkan ya di dalam Islam Jamaah, pernyataan istrinya Pak Soleh ini yang mengatakan bahwa di dalam LDII mereka tidak diajari tauhid, mereka tidak diajari ilmu tauhid, mereka tidak diajari ilmu fikih. Nah, inilah yang mungkin ya yang menyebabkan kenapa Islam Jamaah atau orang-orang yang ada di dalam LDII betul-betul fanatik sekali, betul-betul menjaga sekali kesuciannya mereka, karena memang mereka tidak diajari soal bagaimana tata cara bersuci, bagaimana sih ilmu fikih itu seperti ini loh. Mungkin itu penyebabnya, sehingga mungkin di dalam LDII itu punya pemahaman sendiri soal bersuci itu seperti apa. Berbeda hal dengan apa yang kita pelajari di luar, misalnya kayak NU, Muhammadiyah, memahami bahwa ada ilmu fikih itu dipelajari di pondok-pondok pesantren misalnya. Nah, ini yang tidak dipelajari oleh LDII. Mirisnya karena mereka tidak mempelajari ilmunya, tapi mengkafirkan atau mengkategorikan orang lain di luar LDII sebagai orang yang najis. Ini kan lucu. Tidak paham ilmunya, tapi mengkategorikan orang lain sebagai najis. Bahkan keterangan dari istri Pak Soleh ini menyampaikan bahwa saudaranya sendiri ketika berkunjung atau silaturahmi ke rumahnya istrinya Pak Soleh ini sampai tidak mau sholat, di rumahnya ini, padahal sudah masuk waktu sholat. Hanya karena apa? Hanya karena kekhawatirannya yang terlalu berlebihan bahwa kalau bukan di tempatnya sendiri dia sholat maka pasti akan kotor, najis, tidak sah sholatnya dan sebagainya. Ini sudah seringlah kita bahas di video-video saya sebelumnya, sudah sering membahas itu, di mana orang-orang LDII memang tidak bisa beribadah atau tidak mau beribadah kalau bukan di tempat yang mereka anggap suci secara pemahaman mereka. Misalnya seperti di rumahnya sendiri atau di tempat masjidnya sendiri, yang notabene itu adalah masjid LDII, barulah dikategorikan sebagai tempat yang suci. Di luar itu maka pasti akan dikategorikan kotor, najis. Lumrah sekali hal-hal seperti ini sudah sering kita dengarkan. Sampai ada yang yang pernah kita bahas juga itu, orang LDII ketika kita masuk beribadah di masjidnya dia sampai dipel, dibersihkan tempat sujudnya kita, tempat sholatnya kita, itu dibersihkan karena kita dianggap sebagai orang yang najis. Seolah-olah mereka lah yang paling paham fikih, seolah-olah mereka lah yang paling bersih di muka bumi ini. Sehingga orang-orang di luar itu pasti akan kotor, tidak bersih. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti inilah yang maksud saya harus kita edukasikan, sampaikan, supaya tidak saudara-saudara kita di luar sana bisa tersadarkan, khususnya saudara-saudara kita yang masih ada di dalam Jokam, masih ada di dalam LDII. Banyak loh dari mereka yang hanya karena persoalan salah dalam memilih pergaulan sehingga terpapar pemahaman seperti ini, takfiri seperti ini. Ini tidak bisa kita biarkan. Nah, hal-hal seperti ini kan bisa merusak silaturahmi kita. Hal-hal seperti ini bisa merusak persaudaraan kita. Bagaimana tidak? Yang awalnya kita akrab, yang awalnya kita terbiasa bersilaturahmi dan lain sebagainya, tiba-tiba hanya karena persoalan
perbedaan pemahaman mereka di LDII, kita bukan LDII, sehingga silaturahmi itu akan putus. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang perlu mungkin disebarluaskan. Saya juga berharap sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini juga bisa membuat video seperti ini juga. Speak up juga, mainlah di YouTube atau di TikTok atau di Instagram atau di Facebook, terserah mau main di mana saja. Yang jelas bisa memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang lain. Minimal saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita tidak terpapar pemahaman takfiri seperti ini. Dan yang kedua yang paling saya harapkan adalah semoga dengan adanya edukasi-edukasi seperti ini banyak saudara-saudara kita yang ada di dalam LDII itu tersadarkan dan keluar dari Islam Jamaah, keluar dari LDII, keluar dari pemahaman takfiri seperti itu dan hidup damai, beragama dengan tenang tanpa harus was-was terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan di video selanjutnya. Saya rasa video ini masih ada beberapa part ya sebelum kita membahas hal yang lain, mengambil rujukan dari referensi yang lain. Baik, terima kasih, silakan tinggalkan pandangan kalian di kolom komentar, kita berdiskusi di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini silahkan di like ya, subscribe juga karena itu gratis sahabat-sahabat sekalian. Nah, semoga kita bisa menjadi satu keluarga keluarga online lah istilahnya. Kita bisa berdiskusi dengan sehat di kolom komentar, saling sharing bagaimana pengalaman kalian. Mungkin ada dari kalian yang mantan LDII, beberapa waktu yang lalu ada loh yang sempat komen kondisi keluarganya sedang bermasalah karena dia keluar dari LDII, sedangkan masih ada beberapa keluarganya yang masih ada di dalam Islam Jamaah. Itu ada di kolom komentar. Nanti juga saya mau spill itu, mau bahas itu di video terkhusus. Mungkin di video terkhusus saya akan bahas soal komentar-komentar yang menurut saya menarik untuk saya bahas. Tapi itu di video terpisah. Baik, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.